Ya, kita udah memasuki kuartal keempat tahun 2021 ini dan IHSG-nya sudah melesat ya sejak akhir pekan lalu sekitar 5%-an. Apakah ini sudah ada tanda-tanda bahwa window dressing sudah dimulai? Window dressing itu sebetulnya fenomena di bulan Desember. Tapi kadang-kadang saya lihat di akhir Maret, akhir Juni, akhir September, kadang-kadang juga bisa. Jadi di hari kerja terakhirnya. Ya, tapi kalau kita bicara spesifik window dressing, biasanya baru dimulai di bulan Desember, seperti itu. Oke, nah tapi kan ini melihat salah satu cirinya ya dari IHSG kan ada kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Seperti apa sih sebetulnya tanda-tanda dimulainya window dressing ini sendiri? Biasanya window dressing itu supaya di akhir tahun tutupnya bagus gitu ya. Maka investor cenderung membeli di hari-hari kerja terakhirnya. Nah, karena dilakukan ramai-ramai sehingga harga saham cenderung naik. Nah, tapi kalau saya lihat kenaikan atau rally IHSG kali ini lebih karena sektor rotation dan kemudian juga ada beberapa sentimen positif di seperti sektor batubara yang tadi disebutkan seperti itu. Jadi window dressing menurut saya belum, itu harusnya baru Desember, tapi sekarang lebih ke sektor rotation dan sentimen-sentimen yang bagus saja di beberapa saham-saham blue chip yang memang sudah terkoreksi sejak awal tahun. Oke, karena memang kita bisa melihat sendiri dari sebelumnya investor beralih ke saham-saham teknologi begitu ya, sekarang balik lagi ke energi, kemudian juga saham-saham big caps lainnya. Kalau dari fund manager sendiri apakah sudah melakukan yang namanya sektor rotation ini atau bagaimana? Kalau untuk reksadana itu kan beragam ya, tapi kalau saya lihat secara umum reksadana saham itu kan masih di bawah IHSG. Nah, seperti juga LQ45 dan IDX 30. Jadi memang secara umum penempatan reksadana saham itu lebih banyak di saham-saham yang blue chip lah atau yang old economy gitu. Karena itu sejak awal tahun masih agak kalah, tapi seiring dengan sektor rotation ini harusnya juga mengejar sih. Jadi apakah manajer investasi tadi teknologi masuk terus sekarang pindah? Rasa-rasanya secara umum tidak, tapi lebih tepatnya yang mereka sudah beli sejak awal tahun yang masih underperform sekarang sudah mulai mengejar. Ya, jadi Betul. saya lihat lebih seperti itu sih. Iya, salah satu yang juga sudah mulai mengejar tadi ya peningkatan yang cukup signifikan itu kan sektor bank big caps khususnya. Apakah fund manager sudah mulai memperbanyak porsi dari sektor perbankan ini khususnya yang big caps? Nah, perbankan big cap itu terus terang merupakan sektor yang paling diuntungkan dari sektor rotation ini. Sebab mereka itu memiliki bobot paling besar di IHSG, dan ketika ekonominya kembali mendekati normal, itu harusnya sektor itu yang akan naik duluan gitu. Nah, kemudian ditambah dengan right issue Bank BRI yang sangat sukses, itu juga turut menjadi sentimen positif. Jadi kalau dilihat di fund fact sheet daripada reksadana, sih saya percaya ya kalau paling tidak di Panin Asset, sektor finansial itu memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan yang sektor lainnya seperti itu. Pertimbangannya apa saja sih kalau memilih satu saham di sektor perbankan khususnya ya? Karena kan masing-masing punya tantangannya masing-masing begitu ya, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai ini, saluran kredit juga belum begitu lancar. Seperti apa pertimbangannya? Kalau dari sisi profitabilitas ya dari yang ditampilkan di layar ini paling tidak BCA BRI itu merupakan bank dengan profitabilitas yang tertinggi seperti itu. Mandiri juga menurut saya cukup lumayan. Nah, kemudian dari sisi bobot yang paling besar bobotnya di IHSG itu adalah Bank BCA dan Bank BRI. Itu dua bobot saham yang paling besar. Nah, sehingga kalau misalkan dalam pemilihan harusnya dua saham ini mendapat bobot yang lebih besar. Nah, tapi ya kita juga lihat sih kalau nanti misalnya kenaikannya sudah cukup signifikan, bisa saja kita pindah lagi ke saham-saham lain yang valuasinya masih lebih murah. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.